بنظرة بتعمل هيك تاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك، لمسة ايديك، ضحكة عينيك، حسيت بقربك بالامان، صرت بجمال غير اللي كان. حسيت بقربك بالامان، صرت بزمان غير اللي كان. عم اعشق انا، عم اخلق من اول وجديد اسمك انا، عم البس خاتم عمري بلقيت. عم اعشق انا، عم اخلق. Masih bersama saya Ahmad Muktafi. Kita akan berbicara tentang virus corona. Bagaimana sih kita menghindari atau mengantisipasi virus corona itu? Ya, saya akan menjelaskan beberapa detail saja dari situs terpercaya. Kalau kita mengingat kata dari virus corona itu seringkali kita ketemukan virus yang menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Pertama kali virus corona muncul di kota Wuhan, Cina atau di Tiongkok. Itu sekitar 2019 tahun kemarin. Dan pertama kali virus corona ditemukan itu bukan 2019 tapi tahun 1960-an, bukan 2019. Terus bagaimana virus corona menyebar? Dalam kasus MERS itu ditularkan dari hewan ke manusia seperti dari onta. Terus dalam kasus SARS itu ditularkan dari manusia ke manusia atau antar manusia. Tapi dari virus corona ini itu dari binatang ke manusia, tapi binatangnya belum jelas. Ini diduga dari ular atau kelelawar. Selanjutnya, berapa lama sih inkubasi corona? Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Itu waktunya 2-14 hari. Terus selanjutnya, siapa yang paling berisiko terkena corona? Ya, pertama itu yang pasti adalah lansia usia 70 tahun ke atas. Terus orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti diabetes atau sakit jantung dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai riwayat penyakit pada pernapasan atau gangguan pada pernapasan manusia. Terus apakah sudah ada yang sembuh dari corona? Sejak kemarin kita sudah ada orang yang terinfeksi virus corona sebanyak 17 ribuan dan yang sembuh sekitar 4 ribuan. Berarti belum nyampe 50%. Dan jumlah pasien akan terus tumbuh setiap harinya. Terus apa itu pandemi? Pada beberapa bulan lalu WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke seluruh negara. Kriteria umum penetapan pandemi adalah virusnya menyebabkan kematian. 2. Penularan virus dari orang ke orang berlanjut tak terkendali. Terus virus telah tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana cara kita mencegahnya? Ya, pertama mudah saja, kita rajin cuci tangan. Pakai air selama 20 detik dibasuh dengan air. Kalau tidak ada air dengan sabun, itu ganti hand sanitizer aja ya. Dengan diusap-usap tangan. Dengan minimum alkohol 60%. Terus ketiga adalah social distancing, itu yang paling penting. Jaga jarak dengan orang lain. Dan yang keempat adalah hindari menyentuh bagian muka, terutama hidung, mulut, dan mata dengan tangan. Hindari aja. Terus bagaimana etika batuk yang benar? Ketika tangan tak boleh menyentuh wajah, kita menggunakan bau ini, dilapisi dengan tisu,
terus tisunya dibuang ke sampah dan tangannya dicuci lagi. Kapan kita harus mencuci tangan menggunakan air dan sabun? Pertama, saat secara kasat mata tangan terlihat kotor. Dua, setelah dari kamar mandi. Ketiga, setelah batuk dan bersin. Keempat, setelah kontak dengan orang yang sakit. Kelima, sebelum makan. Keenam, setelah makan. Ketujuh, setelah menggunakan toilet. Kedelapan, setelah bersentuhan dengan hewan atau kotoran hewan. Terus bagaimana cara kita mencuci tangan dengan baik? Itu dengan cara diguyur air selama 20 detik, terus dibersihkan dengan sabun selama rata di seluruh tangan. Jangan lupa sela-sela jari, terus di bawah kuku ini bisa saja tempat kuman bersembunyi. Terus dibilas dengan air lagi dan diusap dengan handuk yang bersih. Terus bagaimana cara kita menggunakan hand sanitizer yang baik? Pertama, cari hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol minimal 60%. Kedua, semprotkan ke tangan, seluruh bagian tangan, terus diusap-usap secara merata hingga kering. Gosok-gosok terus sampai kering. Perlukah kita memakai masker? Dalam kondisi sehat, kita tidak perlu atau sunnah memakai masker, kecuali ketika kita menangani pasien COVID-19. Gunakan masker saat kita dalam keadaan batuk-batuk atau bersin-bersin. Terus jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Jika sudah memakai masker, terus buang ke sampah hingga tidak bisa dipakai orang lain. Bagaimana dengan penyebaran? Apakah virus corona bisa hidup di benda mati? Diperkirakan virus corona hidup di benda mati sekitar beberapa jam saja, tapi bisa dibersihkan dengan memakai disinfektan alami atau disinfektan sederhana. Terus bagaimana cara kita menjaga imunitas tubuh? Ya, kita mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi, terus mengkonsumsi buah-buahan, tidur cukup 8 jam, minum segelas air putih, terus minum campuran lemon dan jahe, biar badan kita mempunyai imunitas yang sangat baik. Apa yang harus kita lakukan ketika di tempat umum atau di transportasi massal? Pertama, kita gunakan hand sanitizer setelah kita bersentuhan dengan fasilitas publik. Kedua, hindari kerumunan atau social distancing, jaga jarak. Ketiga, kurangi kontak langsung dengan pegangan pintu. Terus jangan taruh tas di lantai kereta api, lantai bis, dan setelah kita menaruhnya, kita harus membasuhnya dengan tisu basah, dihusap. Terus hindari mengeluarkan telepon genggam. Dan yang terakhir adalah tidak ngemil di tempat umum. Apa saja bentuk social distancing itu? Yang berarti adalah social distancing adalah jaga jarak intinya. Menjauhi kerumunan atau pertemuan massal. Kedua, menjaga jarak antar individu sejauh 1-2 meter. Hindari berjabat tangan. Apa saja bentuk social distancing itu? Social distancing adalah jaga jarak intinya. Yang pertama adalah menjauhi kerumunan atau pertemuan massal. Yang kedua, menjaga jarak antar individu sejauh 1-2 meter.
Yang ketiga, tidak berjabat tangan atau berpelukan. Dan yang keempat adalah mengurangi frekuensi ke toko, pergi ketika dibutuhkan aja atau dalam keadaan mendesak. Dan apa gejala virus corona itu? Yang umum adalah pertama, demam, kedua, batuk-batuk, ketiga, sesak nafas, dan yang keempat adalah sakit kepala. Itu yang umum. Tapi ada beberapa orang yang mengeluh seperti sakit tenggorokan, pilek, dan muntah-muntah. Apa yang harus kita lakukan jika memiliki gejala? Yang pertama adalah tetap di rumah saja jika kondisi badan tidak fit agar tidak menular ke orang lain. Yang kedua, gunakan masker dan jaga jarak. Yang ketiga, hubungi Kemenkes. Dan keempat adalah ceritakan lengkap riwayat perjalanan dan kondisi fisik Anda ketika dengan dokter. Yang kelima, pihak berwenang akan melakukan Anda dengan baik. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Anda oleh virus corona. Kejadian ini, jangan anggap virus corona ini menjadi siksaan, tetapi sebagai peringatan. Dan peringatan itu bisa jadi nikmat. Peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntutan agama. Salah satu di antaranya tuntutan agama menuntut kita untuk menjaga atau memelihara jiwa kita dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah para dokter. Agama Islam mendahulukan atas keberagaman. Maka tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntutan agama itu. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntutan itu, agama menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntutan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Coronavirus is most likely to spread from person to person when we come into close contact with one another. We can all help stop the spread by keeping our distance. This means do not shake hands or exchange physical greetings, and wherever possible, stay at least 1.5 meters away from others. It's also really important to practice good hygiene, especially after being in public places. Together, we can help stop the spread and stay healthy.